Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Dan kita masih melanjutkan poin yang terakhir dari pembahasan bab yang ke-15 di dalam Kitabus Shalah terkait dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Dan kita membahas di malam hari ini masalah yang ke-9, masalah yang terakhir yang penulis bawakan di bab yang terakhir di dalam Kitabus Shalah terkait dengan masalah ta'ziyah, hukum dan kaifiyatnya. Ya, kita ulang pembahasan takziah ini. Telah kita bahas sebagian yang kecil di pertemuan yang lalu, namun belum tuntas. Kata penulis, wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musabi wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Ta'ziyah adalah
tasliyatul musab, ini menghibur ya pihak yang terkena musibah, wa taqwiyatuhu, menguatkan ya mental, menguatkan keimanan orang yang terkena musibah untuk bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Itu makna takziah. Kita mendatangi saudara kita ya untuk menguatkan dia, untuk menghibur atas kesedihannya ya, agar dia kuat dan sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Fatudhkaru lahul ad'iyatu wal adhkarul waridatu fi fadilatis sabri wal ihtisab. Maka di antara ya bentuk takziah seorang muslim terhadap saudaranya dengan membacakan doa-doa yang terkait dengan keutamaan sabar ya serta ihtisab, mengharapkan ganjaran atas musibah yang ia dapatkan. Diingatkan ya tentang kewajiban bersabar atas musibah yang menimpa ya, diingatkan tentang besarnya ganjaran di balik musibah yang menimpa seorang mukmin. Diingatkan tentang ya bahwasanya musibah hakikatnya adalah sebagai kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Ya, dengan musibah Allah gugurkan kesalahan seorang hamba. Dengan musibah Allah angkat derajat seorang hamba ya, agar dia ridha dan taslim terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah ya dari disyariatkannya takziah, untuk menguatkan hati saudara-saudara kita atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Kata penulis, wa tusra'u ta'ziyatu ahlil mayyit bima yukhaffifu anhum min musabihim wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabri bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdhiruhu wa illa fabima tayassara lahu minal kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul gharad wa la yukhalifus syara'. Dan disyariatkan ketika kita ya bertakziah kepada keluarga mayit ya, kepada keluarga mayit, maka disyariatkan mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa meringankan ya musibah yang menimpa, memberikan motivasi untuk ridha dan bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia hafal doa-doa yang Nabi ajarkan, maka bacakan doa tersebut ya. Kalau seandainya seseorang tidak hafal ya kalimat-kalimat takziah yang Nabi ajarkan, maka boleh dengan kalimat yang bisa dia ucapkan ya, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi untuk bersabar ya. Kalau kita tidak hafal dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, atau mungkin kita lupa pada saat itu, maka boleh dengan kalimat-kalimat yang baik ya, selama ya tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hafal, maka utamanya kita bacakan doa yang Nabi ajarkan. Ya, itu yang paling utama ketika kita takziah, mendoakan ya semoga yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya ya, yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Fa'an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Usamah bin Zaid meriwayatkan
kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Kata Usamah bin Zaid, suatu ketika kami, ya sebagian sahabat, sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka datanglah seseorang yang diutus oleh salah satu putri Nabi, ya, yakni Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Zainab mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya putrinya atau putranya, ya, meninggal dunia. Ya, Zainab mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya cucu beliau, yakni putra dari Zainab, meninggal dunia. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia berkata kepada orang tersebut, ya, kepada laki-laki yang diutus oleh Zainab, kata Nabi yang mulia, irji' ilaiha, ya, kembali kepada putriku Zainab, ya, fa akhbirha, kabarkan kepada dia, anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Wahai fulan, kembali kepada putriku, ya, temui Zainab dan kabarkan kepada dia bahwasannya segala sesuatu yang diambil maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang kita dapatkan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi milik Allah, yang diambil milik Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu, ya, sudah ada batasan ajalnya. Sudah ditetapkan batasan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kita sudah ada ajalnya masing-masing. Maka perintahkan kepada putriku Zainab, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas musibah yang dia dapatkan, atas wafatnya, ya, putranya. Kabarkan kepada dia untuk bersabar, ya, dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara lafaz ta'ziyah yang disunnahkan oleh Nabi. Ya, ketika kita mendatangi keluarga mayit untuk ta'ziyah, di antara lafaz yang sangat dianjurkan, ya, untuk kita sampaikan kepada keluarga mayit, mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Wahai fulan, sesungguhnya yang diambil itu milik Allah, yang diberi itu milik Allah, dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ajalnya masing-masing. Sudah ada batasan waktunya, kapan seseorang mendapatkan sesuatu dan kapan diambil darinya sesuatu tersebut. Maka hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa takziah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal jemaah? Hafal? Insyaallah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ya, faltasbir wal tahtasib. Ini, ya, di antara lafaz ta'ziyah yang Nabi ajarkan. Kata penulis, wa hadza min ahsanil alfaz al-warida fi ta'ziyati. Ya. Lafaz ta'ziyah di atas adalah di antara lafaz terbaik
yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bertakziah. Maka dihafalkan. Ya, dihafalkan kemudian dipraktekkan. Ketika kita takziah kepada keluarga ya mayit, maka ucapkan lafaz di atas. Kata penulis, wa yanbaghi 'indal 'azai tajannubu ba'dil umuri allati intasharat bainan nas wa laisa laha aslun fis syar'i. Hendaknya kita memperhatikan ketika kita sedang bertakziah. Ya, ketika kita bertakziah kepada keluarga mayit, hendaknya kita berusaha menjauhi perkara-perkara yang tersebar di tengah manusia, namun tidak pernah ada asalnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bertakziah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi yang mulia telah mencontohkan bagaimana kita bertakziah. Ya, dan hendaknya kita berusaha menjauhi perkara-perkara yang tidak pernah ada asal usulnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam semua perkara orang-orang beriman punya panutan. Ya, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah, ya. Kita punya panutan yang terbaik dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dan dalam muamalah kita. Kita punya contoh yang terbaik, punya teladan yang terbaik, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban orang-orang beriman ya dalam segala perkara ya hendaknya mengikuti dan meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada beberapa perkara yang tersebar di tengah masyarakat ya, namun tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata penulis, minha al-awwal, yang pertama adalah al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin bijalbil karasi wal idha'ati wal qurra. Yakni berkumpul-kumpul untuk takziah di makan di tempat yang khusus, ya, di tempat yang dikhususkan, ya, diambil kursi, ya, kemudian dibuat penerangan, kemudian dipanggil orang-orang yang membacakan Al-Quran, ya, dipanggil para qurra, ya, untuk membacakan Al-Quran, ya, ketika bertakziah. Maka ini perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang mulia ditinggal oleh sebagian keluarga beliau ketika beliau masih hidup. Nabi yang mulia ditinggal oleh sebagian sahabat-sahabat beliau ketika Nabi masih hidup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk berkumpul di tempat tertentu, ya, kemudian membacakan Al-Quran, ya, di tempat tersebut. Maka ini di antara perkara yang masyhur namun tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua kata penulis, ats-tsani, di antara perkara yang tersebar di sebagian masyarakat yang tidak pernah dicontohkan atau disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalut ta'am khilala ayyamil aza min qibali ahlil mayyit lidhiyafatil waridina lil aza. Yani membuat makanan khusus, ya, membuat makanan di hari-hari takziah dari pihak keluarga mayit, ya, untuk menjamu orang-orang yang datang bertakziah. Dibuatkan makanan khusus, ya, dari pihak keluarga untuk, ya, makan-makan ketika orang bertakziah, ya, dibuatkan makanan khusus, ya. Maka ini perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadithi Jaririn al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali,
radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali pernah berkata, "Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah." Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dahulu kami, yakni para sahabat, kunna, yakni sahabat, dahulu kami para sahabat, ya, menganggap berkumpul-kumpul di tempat, yakni kerabat mayit, ahli al-mayit, ya, keluarga jenazah yang ditinggalkan, wasani'atat ta'am, kemudian membuat makanan dari pihak keluarga mayit, ba'da dafnihi, setelah dikuburkan jenazah tersebut, minan niyahah, termasuk dari kategori apa? Meratap, niyahah, yang diharamkan di dalam Islam. Ini perkataan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kata beliau, dahulu kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah, ya, kerabat mayit, ya, kemudian membuat makanan khusus untuk makan-makan di, ya, tempat tersebut, termasuk ke dalam bagian dari niyahah yang diharamkan di dalam Islam, bahkan termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nanti akan kita bacakan dalilnya di, ya, akhir pembahasan, bahwasannya di antara dosa besar yang dilarang di dalam Islam adalah an-niyahah, yakni meratap, ya, meratapi jenazah. Maka, ya, perkara yang hendaknya kita jauhi adalah berkumpul-kumpul di rumah jenazah, kemudian, ya, membuat makanan-makanan tertentu, ya, kita makan-makan di, ya, tempat tersebut. Ini perkara yang tidak pernah, ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, kata penulis, di antara perkara yang hendaknya kita jauhi terkait dengan masalah takziah adalah takrarut ta'ziyati, menyengaja untuk mengulang-ulang takziah. Ya, takrar, ini menyengaja untuk mengulang-ulang takziah. Fa ba'dun nas yadhhabu ila ahli al-mayyit akthar min marratin wa yu'azzihim. Sebagian manusia, ya, dia menemui keluarga mayit lebih dari satu kali, ya, untuk bertakziah, untuk bertakziah. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahidatan. Hukum asalnya takziah itu cukup sekali. Ya, hukum asalnya takziah cukup sekali. Walakin idza kana al-qasdu min takrariha at-tadhkir wal amru bis-sabri warridha biqada'illahi wa qadarihi fala ba'sa. Namun, kata penulis, kalau seandainya yang dimaksudkan dari mengulang takziah di sini adalah karena ada hajat, ya, yakni mungkin sebagian keluarga mayit, ya, sangat jatuh mentalnya ketika ditinggal orang yang sangat dia cintai, mentalnya jatuh, sehingga perlu untuk didampingi, untuk dikuatkan keimanannya, ya, diingatkan tentang kesabaran, diingatkan tentang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang, yakni mengulang, ya, takziah untuk maksud seperti itu, mengingatkan keluarga mayit, ya, agar jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah, mengingatkan mereka untuk bersabar, untuk ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Karena ada hajat. Ya, karena ada hajat. Adapun sebatas mengulang takziah tanpa ada, ya, tujuan yang dibenarkan, maka, ya, ini perkara yang hendaknya kita jauhi. Ya. Wa amma in kana takraruha li ghairi hadzal qasdi
fala yanbaghi. Adapun mengulang takziah bukan untuk maksud dan tujuan di atas, maka tidak sepatutnya dilakukan. Ya, tidak sepatutnya untuk dilakukan. Li'adami thubuti dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, karena memang tidak pernah datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya. Dan kita memiliki teladan yang terbaik di dalam agama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Lalu sunnahnya apa? Kata penulis, was sunnah, yang disunnahkan adalah an ya'mala aqribaul mayyit wa jiranuhu li ahlil mayyiti ta'aman. Yang disunnahkan bagi kerabat mayit, ya, bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan, atau bagi tetangga-tetangga, ya, orang yang terkena musibah tersebut, yang disunahkan mereka yang membuat makanan, ya, mereka yang mengirimkan makanan, ya, jangan sampai membebani pihak keluarga yang ditinggalkan, ya. Yang disunahkan adalah saudara-saudara dari keluarga yang ditinggalkan, ya, meringankan bebannya, dibuatkan makanan, ya, untuk mereka makan, atau tetangga-tetangga yang dekat dengan orang tersebut membuatkan makanan, kemudian diberikan kepada orang tersebut, ya, yang sedang terkena musibah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam sunannya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ya, ketika paman beliau Ja'far bin Abi Talib, atau sepupu Nabi, ya, Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum au atahum ma yushghiluhum. Kata Nabi yang mulia, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, ya, untuk keluarga Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, ya. Sesungguhnya mereka mendapatkan sesuatu yang menyibukkan mereka. Ini musibah, ya, dengan wafatnya Ja'far. Maka Nabi yang mulia memerintahkan, ya, kerabatnya, tetangga-tetangganya, buatkan makanan. Maka ini yang sunnah, ya. Yang disunahkan ketika kita mendapati, ya, ada kerabat kita yang terkena musibah, ditinggal seseorang yang mereka cintai, atau tetangga kita yang ditinggal orang yang mereka cintai, maka sunnahnya kita yang membuatkan makanan, ya, untuk keluarga tersebut. Bukan kita yang membebani membuat mereka apa? Mereka membuat makan-makan di rumah mereka, tidak. Ya, tapi kita yang memberikan makanan kepada mereka. Ya, ini perkara yang Nabi sunnahkan. Wa ammal buka'u wal huznu 'alal mayyit fala ba'sa bihi wa yahsulu fil ghalib. Adapun terkait dengan tangisan, ya, atau rasa sedih ketika seseorang ditinggal orang yang dia cintai, maka tidak mengapa. Ya, sebatas menangis bukan perkara yang terlarang di dalam Islam. Ya, bersedih hati kehilangan orang yang kita cintai bukan perkara yang dilarang di dalam Islam. Ya. Karena ini sifatnya naluri, sifatnya tabiat manusiawi, ya. Wa huwa alladzi tumlihi tabi'atu duna takalluf. Selama kita tidak takalluf, tidak berlebihan, sebatas, ya, bersedih hati, ya, kemudian kita meneteskan air mata kehilangan orang yang kita cintai, maka itu manusiawi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda
Seseorang punya rahmat di dalam hatinya, ya, punya kasih sayang di dalam hatinya, maka sebatas menangis kehilangan orang yang kita cintai, ya, atau bersedih hati ketika kita ditinggal orang yang kita cintai, maka perkara yang diperbolehkan oleh Islam, ya, selama tidak melampaui batasan. Ya, kita kehilangan anak nangis, wajar. Ya, kita ditinggal orang tua menangis, wajar, kan itu pintu surga. Ya, kita ditinggal istri nangis, wajar. Ya, meskipun sehari 2 hari nangis, setelahnya apa? Setelahnya senang. Ya, tapi wajar. Ya, sehari 2 hari masih kehilangan istrinya, senang. Ya, padahal seminggu kemudian ya sudah apa? Sudah mulai mengaktifkan radar. Ya, sudah aktif lagi nih apa? Ya, siap untuk apa? Mencari penggantinya. Ya, tapi ya ketika sehari 2 hari masih nangis, ya wajar. Ya, setelah itu apa? Setelah itu tertawa lagi. Nah, itu laki-laki. Ya, dan itu manusiawi. Ya, tidak masalah kita menangis. Ya. Kata penulis, faqad bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim hina mat. Jangankan kita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat oleh putra beliau Ibrahim, ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis. Bahkan Nabi meneteskan air mata. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebatas tangisan adalah perkara, ya, yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika Nabi ditinggal oleh putra beliau Ibrahim, Nabi yang mulia mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kata Nabi yang mulia, mata ini meneteskan air mata. Karena seorang ayah kehilangan anak, ya, kehilangan buah hatinya. Perkara yang sifatnya tabiat, sangat wajar. Wal qalba yahzan, dan hati bersedih. Siapa yang tidak bersedih? Ya, kehilangan buah hati yang sangat dia cintai. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengatakan dengan lisan-lisan kita kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas menangis tidak ada masalah. Sebatas bersedih hati tidak ada masalah. Tapi lisan tidak boleh, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita, ya, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, lakin la yakunu dzalika ala wajhi tasakhut wal jaza' wat tasyakki. Tapi tangisan kita, kesedihan apa hati kita, ya, jangan sampai diiringi dengan rasa murka, ya, dengan ketidaksabaran, dengan keluh kesah. Sebatas menangis boleh, sebatas bersedih hati boleh, tapi jangan sampai diiringi dengan, ya, ketidaksabaran, ya, dengan keluh kesah, apalagi melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, seperti memukul-mukul wajah, mengasak-asak rambut, ya, merobek-robek baju, berteriak-teriak ketika terkena musibah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa yahrumun nadbu wan niyahatu wa darbul khudud wa syaqqul juyub. Dan seorang muslim diharamkan, ya, untuk berteriak-teriak, ya, untuk meratap, untuk memukul-mukul wajah, untuk merobek-robek kantong baju ketika dia terkena musibah, ditinggal orang yang dia cintai. Ini semua perkara yang diharamkan di dalam Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Kata Nabi yang mulia, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Dan para ulama kita menjelaskan, ya, di antara indikator suatu ya perbuatan itu termasuk ke dalam dosa besar adalah ketika Nabi mengatakan laisa minna, dinafikan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara indikator, di antara alamat bahwasanya perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar. Ya. Kata Nabi yang mulia, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul wajah ketika terkena musibah, orang yang ya merobek kantong bajunya ketika terkena musibah, kemudian ya mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah, yakni meratap dengan ratapan orang-orang jahiliyah, berteriak, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan seseorang atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ka qaulihi ya wailah, celaka, ya thuburah, binasa, wa ma asbaha dzalik, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Itu bagian dari dakwah al-jahiliyah. Ya. Ungkapan-ungkapan orang jahiliyah, ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka tampakkan ketidaksabaran mereka dengan lisan-lisan mereka, mengucapkan ya wailah, celaka, ya thuburah, binasa. Ya. Ini semua perkara dilarang di dalam Islam. Ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu, orang yang meratapi mayit, ya, orang yang melakukan ratapan, melakukan niyahan, idza lam tatub qabla mautiha, seandainya dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang meratap an-naihah, Nabi sebutkan wanita mimbabi taglib, ya, dari sisi keumuman, karena biasanya ya yang melakukan ratapan itu wanita. Tapi bukan maknanya kalau laki-laki meratap nggak berdosa, tidak. Bahkan lebih besar. Ya. Yani kalau seandainya seorang wanita yang meratap diancam dengan ancaman yang sangat keras, ya. Karena biasanya keumumannya yang melakukan ratapan itu siapa? Kaum wanita. Karena lemahnya yakni mental mereka. Ya. Tapi bukan maknanya laki-laki nggak dilarang meratap, masuk. Ya, bahkan mimbabi aula, qiyas aulawi, atau yakni mafhum al-aulawi. Kalau wanita saja dilarang, apalagi apa? Apalagi laki-laki. Mimbabi aula. Ya, sama seperti masalah mentato. Ya. Ketika Nabi berbicara tentang masalah tato yang disebutkan siapa? Al-washimah, wanita-wanita yang mentato. Tapi bukan maknanya laki-laki yang mentato diperbolehkan, tidak. Tapi Nabi berbicara mimbab aghlabiyah, keumuman. Ya, karena biasanya yang mentato pada masa itu kebanyakan kaum wanita. Karena mereka butuh untuk apa? Menghias ya badannya dengan tato tersebut. Ya, kalau seandainya wanita dilarang, apalagi laki-laki. Ya, maka demikian pula dalam masalah niyah. Kata Nabi yang mulia
an-naihah, wanita yang meratap, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, dipakaikan baju yang berlumuran dengan cairan tembaga. Ya, dipakaikan baju, ya, yang berlumuran dengan cairan tembaga. Ya. Wadir'un min jarab, dan ditambahkan mantel selimut, ya, yang menyebabkan penyakit gatal pada kulitnya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa meratap itu masuk ke dalam dosa besar. Ya, masuk dalam dosa besar. Maka kewajiban seorang muslim, seorang muslimah, ya, ketika dia ditinggal orang yang dia cintai, boleh kita bersedih hati, boleh kita menangis, tapi kita tetap wajib untuk, ya, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berusaha ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki milik Allah. Maka ketika Allah mengambil miliknya, kita tidak bisa melarang. Ya. Karena kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan, ya, ahkam al-janaiz yang penulis bawakan sebagai penutup dari pembahasan Kitabul As-Salah. Dengan demikian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan kitab yang kedua di dalam Al-Fiqhul Muyassar, yaitu kitab As-Salah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kitab At-Taharah, dan insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang kitab yang ketiga, yaitu terkait dengan Kitabu Az-Zakah, terkait dengan pembahasan seputar zakat. Wallahu a'lam. Masih ada waktu sebelum azan untuk salat Isya. Kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang telah kita bahas dari masalah ahkam al-janaiz. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tafadhal. Iya, tidak ada masalah, ya, karena takziah diperintahkan apa tidak? Diperintahkan oleh syariat, ya, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika seseorang dia bertakziah baik jauh ataupun dekat, maka dia mendapatkan kebaikan, ya, dia mendapatkan kebaikan, ya. Dan kaidah mengatakan, ya, al ajru ala qadri al masyaqqah, bahwasanya besarnya ganjaran pahala yang didapat oleh seseorang sesuai dengan kadar masyaqqah yang dia dapatkan. Semakin besar masyaqqahnya, ya, semakin besar usaha yang dia lakukan, maka insya Allah semakin besar ganjaran pahala yang dia dapatkan. Ya, maka tidak masalah, ya, seseorang dia bertakziah, ya, baik, yakni tempat takziah tersebut dekat dengan rumahnya ataupun jauh dari rumahnya, ya, niatkan bertakziah dalam rangka mengamalkan, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka insyaallah setiap langkah yang kita langkahkan untuk bertakziah ke tempat saudara kita, Allah catatkan sebagai pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat. Wallahu a'lam.
Iya, kalamun nasi la yantahi. Ya kalau kita beragama ya yakni dengan bersandar pada perkataan manusia maka tidak akan pernah selesai. Ya. yakni selama kita melakukan sesuatu yang memang ada dalilnya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, dan perintah takziah sifatnya mutlak apa muqayyad? Sifatnya mutlak. Ya, Nabi tidak pernah mentaqyid ya syariat takziah khusus untuk yang dekat dengan kita. Tidak pernah ditaqyid. Ya, maka sesuatu yang hukum asalnya dimutlakkan, kita bawa kepada kemutlakannya. Ya, tidak boleh kita mengikat dengan sesuatu ya kecuali memang ada dalil yang mengikatnya. Ya, al-mutlaq yuhmal ala itlaqihi hatta yadulla dalilun ala taqyidihi. Di antara kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang hukumnya mutlak dalam syariat maka wajib dibawa kepada kemutlakannya. Ya, sampai datang dalil yang lain yang mentaqyid, yang mengikat. Ya. Takziah mutlak apa muqayyad? Mutlak. Ya. Maka selama sesuatu tersebut sifatnya mutlak, ya tidak boleh kita taqyid ya dengan hawa nafsu kita. Harus ada dalil, ya. Wallahu taala alam bissawab. Yani asatidah dari Surabaya, asatidah dari Solo, asatidah dari Kalimantan, dari Kediri, ya, dari Bandung, semua datang. Ya, semua datang. Ya. Wallahu a'lam. Sudah masuk? Taib, adzan dulu silakan. Setelah adzan kita lanjutkan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya di malam sebelum penguburan dilarang ikut masuk liang lahat ketika penguburan jenazah? Nah, barakallahu fiik. Ada hadis yang terkait dengan masalah ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada sebagian sahabat, ya, siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya ya di malam hari, ini sebelum menguburkan jenazah. Ya, kemudian salah seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, Nabi perintahkan beliau untuk masuk ke dalam liang lahat. Dari sini para ulama mengalami istinbat hukum ya bahwasannya seseorang ya yang menggauli istrinya di malam hari sebelum penguburan maka hendaknya tidak menguburkan jenazah. Ya, tidak menguburkan jenazah. Ya. Dan minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya, mencari seseorang ya yang di malam hari tidak menggauli istrinya ya untuk masuk ke dalam liang lahat untuk menguburkan jenazah. Ya. Maka para ulama mengambil istinbat bahwasannya ketika seseorang di malam harinya dia menggauli istrinya maka dilarang ya untuk masuk ke dalam liang lahat ya untuk menguburkan jenazah. Dan sekali lagi ya minimal ya sekurang-kurangnya hukumnya dimakruhkan. Wallahu taala a'lam bissawab.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah batasan waktu bagi kita yang belum menyolati jenazah untuk salat jenazah? Wallahu alam, tidak ada batasan waktu, ya. Yang datang secara sharih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang berbicara secara khusus, ya, tentang batasan waktu maksimal seseorang masih boleh menyolatkan jenazah. Ya. Datang dalil-dalil yang sifatnya umum, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan, ya, di kuburan seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Kemudian beliau meninggal dunia, dikuburkan tanpa dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka keesokan harinya Nabi bertanya, ya, kemana fulana yang biasa bersih-bersih masjid? Maka dikabarkan bahwasanya telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Ya, maka Nabi yang bertanya, kenapa kalian tidak kabarkan kepada aku? Maka Nabi minta diantarkan ke kuburan perempuan tersebut dan Nabi salat di kuburan. Ya, menyalatkan jenazah, ya, perempuan tersebut. Ya, maka tidak ada batasan tertentu, ya, terkait, ya, bagi seseorang yang belum menyolati jenazah, ya. Tapi ketika jenazah tersebut sudah disolatkan, maka sudah gugur kewajiban, kewajiban, ya, atas kaum muslimin, karena menyolati jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, ketika sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mengatakan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', kata beliau, was sahih annahu nusalli 'alal qabri walau ba'da syahrin. Ya, pendapat yang sahih di antara aqwal para ulama, boleh bagi seseorang untuk menyolatkan jenazah ketika dia belum sempat menyolatkan, ya, di sisi kuburannya, meskipun telah berlalu 1 bulan lamanya. Ketika dia belum sempat menyolatkan dan dia ingin menyolatkan, maka boleh, ya, tapi bukan satu kewajiban, ya, bukan satu kewajiban, karena sudah gugur kewajiban atas dirinya, ya, dengan amalan kaum muslimin yang sebelumnya. Tapi kalau dia ingin menyolatkan, maka diperbolehkan, ya, meskipun telah berlalu 1 bulan dari penguburan jenazah tersebut. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan, amma amru tahdidi salati bi syahrin aw thalathati ayyamin fa khata'un la yushkil li'annahu tahdidun bila dalil. Adapun, ya, membatasi bolehnya salat kepada jenazah, ya, dengan batasan maksimal 1 bulan atau 3 hari, maka ini pembatasan yang tidak berdasar, ya, tidak ada dalilnya, karena memang tidak ada dalil yang secara tegas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memberikan batasan maksimal kapan seseorang masih boleh untuk menyolatkan jenazah. Ya, maka wallahu alam, ya, ketika memang seseorang ingin menyolatkan jenazah, meskipun sekali lagi tidak wajib, tapi kalau dia ingin maka diperbolehkan, ya, meskipun sudah berselang waktu, ya, cukup lama, ketika memang dia belum sempat menyolatkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada anak dan ayah yang kedua-duanya belajar, tetapi ketika ayahnya meninggal, keluarga besarnya mengadakan adat ketika seseorang meninggal. Apa yang harus dilakukan, ya, anaknya? Jamaah yang Allah muliakan, tentu, ya, yang paling berhak, ya, untuk menyelenggarakan jenazah, ya, seorang ayah adalah keluarga terdekatnya, ya, anak-anaknya. Mereka yang paling berhak, ya, mereka yang paling berhak, ya. Maka, ya, kewajiban seorang anak yang dia telah mengenal
atau berusaha untuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa dia usahakan. Ya. Kalau seandainya ya dia mampu untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik, menjelaskan kepada keluarga besarnya bahwasannya yakni yang dia inginkan ya dan yang diharapkan oleh orang tuanya. Tentu ketika orang tuanya sudah belajar sunnah, dia berharap kalau seandainya penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan sunnah, maka sampaikan kepada keluarga besarnya bahwasannya ya ayah saya memiliki harapan yang sangat besar ya, kalau seandainya meninggal dunia maka diuruskan penyelenggaraan jenazahnya sebagaimana yang ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ya untuk penyelenggaraan jenazah, maka ya saya ingin melaksanakan wasiat ya orang tua saya. Kan itu yang diwasiatkan. Itu yang diwasiatkan oleh orang tua saya. Dan itu yang ya diharapkan oleh orang tua saya. Ya, adapun yakni usaha keluarga besar untuk memberikan ya sesuatu dari apa yang mereka miliki, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ya, tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dari majelis-majelis ilmu ya terkait dengan masalah penyelenggaraan jenazah semaksimal mungkin. Kita sampaikan kepada keluarga besar ya bahwasannya itu harapan orang tua kita, itu wasiat orang tua kita, itu keinginan orang tua kita, dan kita ingin ya untuk melaksanakan wasiat tersebut sebagai bentuk birrul walidain seorang anak kepada ayahnya. Kalaupun seandainya keluarga tetap memaksa, ala kulli hal kita sudah menyampaikan. Ya, kita sudah menyampaikan. Ya, kalau mereka tetap memaksa ya dengan yakni harta-harta mereka untuk melakukan, ya maka kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa yang telah kita usahakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.